Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi ledakan bom yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu pagi tadi. Akibatnya 2 orang tewas, termasuk sang pelaku. Apa itu yang meledak? Ledakan bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat Rabu pagi tadi. Seorang pria memaksa masuk ke lapangan Polsek saat apel pagi digelar. Terduga pelaku menerobos barisan apel sambil mengacungkan senjata tajam yaitu parang. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menghimbau masyarakat untuk tetap tenang. Situasi sudah terkendali sejak Rabu siang. Tim Polri dari Polda Jabar dan Densus 88 melakukan penyelidikan atas dugaan bom bunuh diri tersebut. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Rabu 7 Desember 2022, saya Karopenmas Dip Humas Polri akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa dugaan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Polres Tabes Bandung, Polda Jawa Barat. Bahwa benar pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.20 WIB telah terjadi peristiwa dugaan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Polres Tabes Bandung, Polda Jawa Barat. Pada saat ini sudah dilakukan langkah-langkah oleh tim Jihandak Satbrimob Polda Jawa Barat, tim penyidik Polda Jawa Barat, serta Densus 88 AT Polri. Yang dilakukan adalah pertama mengamankan lokasi dengan melakukan sterilisasi sebelum dilakukan olah TKP. Kemudian yang kedua melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan sekitarnya. Kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi dan penyelidikan lainnya. Disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi hingga saat ini terkendali dan masyarakat agar tetap tenang. Karena Polri bekerja dengan cepat dan mengedepankan profesionalitas. Selain terduga pelaku teroris dengan inisial AS yang tewas, seorang polisi dari Polsek Astana ikut menjadi korban meninggal dunia. Hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bom ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 4 orang luka ringan. Diketahui 1 korban luka ringan berasal dari masyarakat sipil. Aduh. Sementara itu, Mabes Polri menyebutkan tim Jihandak Satbrimob Polda Jabar bersama tim penyidik Polda Jabar serta Densus 88 anti teror mengambil langkah menanggapi peristiwa ledakan bom di Polsek Astana Anyar. Lokasi kejadian diamankan dan dilakukan sterilisasi sebelum dilakukan olah TKP. Selanjutnya dilakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian dan sekitarnya. Kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi dan penyelidikan lainnya. Investigasi diawali dengan mengumpulkan serpihan material yang ditemukan. Kabak Banops Densus 88 anti teror Polri memohon untuk minta waktu dan tetap tenang karena timnya Densus 88 sedang bekerja dengan cepat mendalami peristiwa ini. Sementara itu, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Aman menyebutkan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Begitu pula dengan jalinan komunikasi dengan masyarakat. Boy juga menyinggung soal pemimpin ISIS yang belum lama ini meninggal, sehingga memunculkan seruan-seruan baru pada para pengikutnya untuk melakukan aktivitas. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menyebutkan bahwa bom yang dibawa terduga pelaku teroris di Polsek Astana Anyar ada 2. 1 bom berhasil diledakkan, sedangkan 1 bom lainnya tak sempat diledakkan dan berhasil dijinakkan tim gegana. Disebutkan bom tersebut berisi proyektil berupa serpihan paku dan paku payung. Dan kini tim identifikasi masih terus mengurai lebih lanjut terkait bom tersebut. Selengkapnya, kita simak pernyataan dari Irjen Pol Suntana berikut ini. Selamat siang, rekan-rekan. Pada saat ini kita berada di sekitar TKP
berapa meter dari Polsek Astana Anyar yang tadi pagi tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi sebuah ledakan di dalam Mako Polsek saat anggota sedang melaksanakan manifestasi. Pelaku berada di dalam dan memaksa untuk mendekati anggota kita yang sedang apel. Lalu ditahan oleh beberapa anggota untuk tidak mendekat. Pelaku tetap berkehendak untuk mendekati anggota, lalu mengacungkan sebuah pisau. Tiba-tiba terjadi ledakan. Akibat ledakan itu 11 orang menjadi korban, terdiri 10 anggota Polri, 1 orang anggota Polri, anggota kami meninggal dunia atas nama Aibtu Sofyan, 9 masih dalam kategori luka, kami berharap tidak berkembang ke luka berat. Luka diakibat karena pecahan serpihan dari ledakan tersebut. 1 anggota atas nama Ibu Nur Hasanah itu mengalami luka ringan yang pada saat kejadian Ibu Nur Hasanah sedang jalan melewati Polsek Astana Anyar. Warga. Sekarang update yang sekarang ini adalah kita sudah melaksanakan sterilisasi dan memastikan bahwa Mako Polsek Astana Anyar dalam keadaan clear dan tidak lagi ada bahan peledak yang dilarikan dengan mudah. Sudah ini kepolisian mohon waktu rekan-rekan dan tetap bertahan di ring area yang telah dipersiapkan. Kepolisian akan melaksanakan olah TKP berupa pemeriksaan lokasi, pemeriksaan jenazah termasuk sidik jari untuk memastikan identitas dari pelaku bom bunuh diri. Data pelaku bom ini sedang kami identifikasi dan kami akan proses dengan hasil sidik jari yang akan kita dapatkan sesudah kegiatan. Barang bukti yang bisa diamankan adalah sebuah motor yang digunakan oleh pelaku berwarna biru dan saat ini sedang diamankan. Kami mohon doa restunya kepada masyarakat. Semoga ini segera terungkap. Jajaran Polda Jabar di backup Mabes Polri, Densus dan unsur terkait lainnya termasuk pemerintah daerah akan segera mengungkap jaringan dari kejadian peledakan di bahwa produk KUHP adalah produk kafir dan produk yang dan seperti itu gitu kan. Mari kita berantas penegak hukum. Tulisannya seperti itu. Dan untuk bahan penyelidikan kita lebih lanjut ya. Ya. Tadi hasil penyelidikan sudah dinyatakan aman ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah aman. Jadi kita sekarang mau masuk dengan tim olah dinapis dan identifikasi ya. Ditemukan berapa bahan peledak Pak? Tadi ada 1 yang memang diledakkan oleh pelaku. Tadi 1 kita ledakan. Jadi ada 2. Ada 2. Pak izin Pak kalau untuk proyek Di dalam situ, di sekitar situ. Di sekitar Mapolsek. Ya. Okay. Saya belum bisa menjawab itu ya, tapi nanti akan ada penjelasan di update situasi ke depan ya. izin Pak Kapolda terkait proyektil seperti apa Pak Kapolda? Menyimpan bom itu di sekitar situ, itu ada 1 di bawahnya gitu. Dia membawa 2 gitu ya, 1 yang diledakkan, 1 belum sempat diledakkan. Ya. Itu Izin ya. Pak Kapolda untuk proyektil apakah bom paku atau seperti apa Pak Kapolda? Kalau dari TKP yang mungkin teman-teman lihat, serpihannya itu memang berupa paku dengan paku payung ya. Ya, nanti pengembangan bahannya dari mana, tim identifikasi akan mengurai lebih lanjut ya. Terima Oke, kasih teman-teman. banyak. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyebutkan terduga pelaku teroris bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat adalah pria dengan inisial AS yang terafiliasi kelompok Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Disebutkan pelaku sempat ditangkap dan dipenjara karena terlibat dengan peristiwa bom yang terjadi di Cicendo, Kota Bandung pada 2017. Ia kemudian bebas pada 2021 setelah menjalani hukuman pidana di Lapas Nusa Kambangan. Selengkapnya kita simak pernyataan Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo saat meninjau langsung lokasi ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu siang tadi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapolda, seluruh tim dan rekan-rekan media. Mungkin saya menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karopenmas dan
Pak Kapolda Jawa Barat. Jadi memang betul bahwa tadi pagi telah terjadi peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan 1 masyarakat yang mengalami luka-luka. Dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi 1 anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal. Saat ini tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung, dan tentunya dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition, identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sudarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian, yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian di TKP juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan, mana dalamnya membahas terkait dengan masalah. Kita beralih ke sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi tadi. Sidang hari ini menghadirkan Ferdi Sambo sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meragukan kesaksian dari Ferdi Sambo. Lantas seperti apa jalannya sidang pada pagi tadi? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Ferdi Sambo yang menjadi saksi untuk 3 terdakwa, yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu pagi tadi, mengklaim memerintahkan Baradae untuk menghajar Nofriansah Yosua, bukan menembak. Klaim Sambo ini berbanding terbalik dengan kesaksian Baradae yang menyebut Sambo memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Selain itu, Sambo juga tidak mengakui ikut menembak Nofriansah setelah Baradae melesatkan tembakan hingga Yosua sekarat. Pengakuan Sambo ini pun membantah keterangan Baradae yang menyebut atasannya itu sebagai eksekutor terakhir hingga Yosua tewas. Namun, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meragukan kesaksian Ferdi Sambo saat mengungkapkan cerita rangkaian kronologi dari Magelang hingga ke lokasi pembunuhan di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Adapun cerita yang tidak masuk akal, antara lain mengenai Putri Chandrawati yang diceritakan sakit, sedangkan dalam CCTV Putri terlihat segar bugar. Lalu, Sambo juga mengaku tidak mengetahui siapa saja yang mendampingi istrinya ke Duren 3. Kemudian, Hakim juga meragukan tentang rencana Sambo mengkonfirmasi soal dugaan pelecehan seksual Putri sepulang ia bermain bulu tangkis di Depok. Atas hal tersebut, Hakim pun menyimpulkan bahwa keterangan Sambo tidak masuk akal.
Sementara itu, mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo akan bicara mengenai Baradae yang belum disidang etik. Ia menilai semestinya Richard juga dipecat dari satuan kepolisian. Lalu seperti apakah pernyataan Ferdy Sambo? Selengkapnya kita simak informasi berikut ini. Usai menjalani persidangan yang dilaksanakan pada siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdy Sambo yang sekaligus mantan Kadif Propam angkat bicara terkait Richard Eliezer. Ia menilai jika semestinya Baradae ikut menjalani sidang etik dan dipecat dari kesatuan kepolisian. Hal ini pun Ferdy Sambo sampaikan saat dijumpai oleh awak media. Pak, kalau Baradae belum sidang etik, Pak. Tanggapannya? Baradae harusnya dipecat juga karena dia yang menembak kan. Baik, Pak. Sebelumnya, Richard Eliezer berhadapan langsung dengan terdakwa Ferdy Sambo dalam sidang hari ini. Untuk pertama kalinya, Baradae bertatap langsung dengan orang yang memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Meski begitu, pengacara Baradae Roni Talepesi memastikan jika kliennya tak akan ciut saat bertemu dengan ex-Kadif Propam tersebut. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pencarian korban gempa Cianjur yang diperpanjang selama 2 pekan. Terima kasih Sobat Milenial, masih bersama Top News. Hari ke-16 pencarian korban jiwa akibat gempa di Kabupaten Cianjur masih juga belum membuahkan hasil. Hingga hari ke-16 masih ada 8 korban yang belum juga ditemukan oleh tim SAR gabungan. Asda 2 Pemkab Cianjur, Budi Rahayu menuturkan, karena pencarian belum juga menghasilkan titik temu, maka korban meninggal dunia yang terdaya masih ada 334 jiwa. Hingga hari ini jumlah keluarga yang terdampak bencana ada 41.169 dengan jumlah pengungsi mencapai 114.683 orang yang tersebar di 375 titik posko, di mana ada 375 yang terpusat dan 120 posko mandiri. Terlebih, bantuan untuk warga Cianjur terus berdatangan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun perorangan dengan total dana yang masuk ke Pemda Cianjur mencapai 12,8 miliar rupiah yang digunakan untuk keperluan logistik masyarakat. Selain itu, Badan SAR Nasional Bandung merencanakan memaksimalkan pencarian 8 orang korban gempa Cianjur hingga status tanggap darurat selesai yang mencapai 20 Desember mendatang. Nah, terhitung besok metode pencarian yang akan kita rubah. Kalau tadinya kita dengan secara masif melaksanakan pencarian, namun mulai besok
pencarian kita akan mulai istilahnya pasif. Jadi kita mulai besok kita akan lebih mengandalkan alat berat. Artinya tim SAR yang ada itu hanya melakukan standby di lokasi, mengawasi dan mengarahkan kinerja dari alat berat. Terkait hal tersebut, khusus untuk kami dari Basarnas memang kami ada pengurangan personil maupun peralatan. Namun demikian tetap ada tim kami yang kami standby-kan di sini untuk melakukan pemantauan, untuk mengawasi, untuk mendampingi alat berat yang bekerja tadi, dan apabila ada temuan maka kita akan laksanakan evakuasi. Kemudian selain dengan internal kami Basarnas yang masih kami sisakan nanti walaupun tidak sebanyak yang kemarin, kita juga masih didukung oleh rekan-rekan dari TNI, kemudian dari Polri juga masih ada yang dialokasikan di klaster SAR. Termasuk dari rekan-rekan relawan juga ada yang masih mendukung kita, membantu kita dalam pencarian ini yang akan kita laksanakan nanti sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat yang sudah ditetapkan, yaitu tanggal 20 kalau saya tidak salah, tanggal 20 Desember. Namun demikian itu tadi kita mulai mengurangi sumber daya karena teman-teman dari BNPB, dari pemerintah daerah akan melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya, mulai melanjutkan ke rehabilitasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang dihadiri seluruh menteri dan anggota One Team Press dan Ketua Lembaga Tinggi Negara menyampaikan arahan jelang berakhirnya tahun 2022. Menurut Presiden, pemerintah perlu mengantisipasi bencana dan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air belakangan ini. Selain itu, Presiden juga menyampaikan arahan terkait kondisi perekonomian nasional pada tahun 2023 mendatang serta ancaman krisis ekonomi dan pangan yang terjadi di dunia. Seperti apa arahan lengkap dari Presiden Joko Widodo? Berikut kita simak videonya. Di penghujung tahun 2022 memasuki tahun 2023 ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, antisipasi bencana cuaca ekstrim dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini, dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan. Dan memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan, dan juga segerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa maupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinkan untuk segera dimulai. Yang kedua, mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun, kemudian juga krisis pangan, hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik, sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitungannya itu betul-betul hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve, cadangan, dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu. Kita tahu bahwa situasi dunia
masih tidak baik-baik saja, sehingga sekali lagi saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi. Yang ketiga, yang berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN, harus diikuti, dikontrol, agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat, sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi. Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti, yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun. Dan dikawal secara detail. Jangan terjebak pada rutinitas. Yang kedua, belanja, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan inflasi. Saya minta kepada Mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan ini kelihatan sekali, inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9, lari turun ke 5,7, lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan, dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan peningkatan investasi, karena kunci pertumbuhan ekonomi di 2023, selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai boksit, dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari boksit, segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan peningkatan ekspor. Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika, permintaannya turun, demandnya agak menurun atau drop, ya, mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama. Saya lihat punya potensi besar itu India, yang nggak pernah kita rutin kita lakukan pendekatan ke sana. Juga yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara, ini berkaitan dengan kunjungan wisatawan asing, ini penting sekali, utamanya untuk destinasi
prioritas di Labuan Bajo, di Mandalika, di Borobudur yang harus terus kita dorong. Yang terakhir, yang berkaitan dengan antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan COVID-nya tetap terus harus kita lakukan meskipun saya melihat ini sudah terjadi penurunan yang lumayan banyak karena di 5 Desember kemarin setelah sampai naik ke 6.000 bahkan 7.000 per 5 Desember kemarin saya melihat sudah kasus hariannya sudah di angka 2.234. Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi keluarga Jokowi yang keliling kota Solo menaiki bus tingkat Werkudara. Terima kasih masih bersama Top News. Menjelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Solo, keluarga inti menjajal bus tingkat Werkudara. Mereka pun menaiki bus wisata itu yang merupakan milik Pemkot Solo untuk berkeliling kota. Dalam bus ikonik tersebut terlihat Ibu Negara Iriana Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, Selvi Ananda, beserta kedua anaknya Jan Atas dan Lembah Manah menikmati bus yang bercorakkan warna merah tersebut. Selain itu turut ikut menikmati berkeliling kota Solo dengan bus Werkudara, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution bersama ketiga buah hatinya. Namun, sayang kebersamaan keluarga tersebut terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Jokowi dan Kaisang Pangarep. Rombongan keluarga presiden tersebut berangkat dari kediamannya di Sumber Solo sekitar pukul 4 sore. Perjalanan mereka dari Gedung Geraha Sababwana dan berhenti di depan Balai Kota Solo. Saat sampai di Balai Kota Solo, keluarga presiden sempat turun dan berfoto bersama berlatar belakang lampion Sinterklas yang bertepatan dengan perayaan momen Natal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari lanjutan pertandingan Piala Dunia 2022 yang memasuki babak perempat final, di mana Kroasia akan berhadapan langsung dengan timnas Brasil. Dalam pertandingan tersebut akan berlangsung pada hari Jumat mendatang. Pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, menyebutkan jika Brasil memiliki skuad yang menakutkan, meski timnya akan berhadapan pada laga perempat final pada Jumat mendatang. Namun timnya optimis dapat menghadapi Neymar CS. Sebelumnya,
Kroasia berhasil menembus perempat final usai mengalahkan wakil Asia Jepang lewat adu penalti dengan skor bertahan 1-1 hingga 2 kali perpanjangan waktu. Sedangkan Brasil menang 4-1 usai menumbangkan Korea Selatan pada laga yang tersaji di Stadion 974. Selain itu, Brasil sejauh ini menjadi salah satu tim paling subur dengan menyumbangkan 7 gol dari 4 laga dan sekali kebobolan. Dalam head-to-head, Brasil pernah 2 kali bersua dengan Kroasia pada ajang Piala Dunia dan semuanya berhasil dimenangkan oleh tim Samba. Nantinya Kroasia melawan Brasil akan saling berjumpa di Stadion Education City Stadium Doha pada Jumat pukul 10 malam. Lalu siapakah yang akan melaju ke babak semifinal dalam Piala Dunia 2022? Ataukah Samba yang terus mempertahankan kemenangan dalam menghadapi Kroasia? Atau justru Kroasia yang akan mematahkan kemenangan berturut-turut dari tim Samba? Saksikan terus informasi terbarunya dari Piala Dunia 2022 hanya di IDN Times, Pesta di Qatar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salar Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.